Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Latono dengan NIM 1913 20 950. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan wilayah. Apa itu perencanaan wilayah? Definisi perencanaan wilayah menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut M. Bobrovsky tahun 1964 mengatakan bahwa perencanaan wilayah adalah suatu himpunan dari keputusan awal, keputusan akhir, dan proyeksi ke depan untuk mencakup beberapa periode waktu dan tujuan utamanya untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Pengertian kedua dari Waterstone tahun 1965 mengatakan bahwa perencanaan adalah usaha sadar terorganisasi dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga menurut Conyers dan Hills tahun 1984 mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Kemudian definisi perencanaan secara umum adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam perencanaan wilayah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, memprediksi. Yang ketiga, memperkirakan berbagai masalah. Dan yang keempat, menetapkan lokasi wilayah. Selanjutnya, sifat-sifat perencanaan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, yaitu perencanaan dapat bersifat nasional, sektor, dan spasial. Yang kedua yaitu dari bentuk perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan spasial. Yang ketiga yaitu dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang keempat yaitu dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Yang kelima yaitu dilihat dari arus informasi. Perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah atau top down, dari bawah ke atas atau bottom up, atau kedua-duanya. Yang keenam yaitu dari segi ketetapan atau kelulusan proyeksi ke depannya. Perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. Dalam sistem perencanaan, ada 3 aspek yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan, yaitu yang pertama, tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan. Yang kedua yaitu perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah perlu diintegrasi dalam perencanaan jangka panjang. Pentingnya perspektif jangka panjang juga ditekankan dengan perlunya menampung kecenderungan global jangka panjang dalam perencanaan jangka menengah. Kemudian pentingnya kecenderungan jangka panjang di dunia, khususnya perkembangan ekonomi dan teknologi, perlu dikaji implikasinya terhadap sasaran pembangunan jangka menengah. Yang ketiga yaitu perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan.
Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan sebagai penuntut arah: meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki pengetahuan dan memperhitungkan: 1. Yaitu tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas mewujudkannya. 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasikannya. 6. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang organisasi atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu elemen perencanaan. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasinya yaitu perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Merencanakan berarti memilih, yaitu memilih alternatif tujuan agar mencapai kondisi yang lebih baik, dan memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin. Pengumpulan dan analisis informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Faktor-faktor perencanaan wilayah yaitu: yang pertama, potensi setiap wilayah yang berbeda. 2. Perkembangan teknologi. 3. Adanya kesalahan perencanaan wilayah di masa lalu. 4. Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. Ada beberapa aturan mendirikan bangunan di dekat sungai. Ada 3 garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, yaitu: yang pertama, jika kedalaman sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang kedalaman sungainya itu 3 meter, maka jarak bangunan dengan sungai yaitu 10 meter. 2. Jika kedalaman sungai 3-20 meter, maka jarak antar sungai dengan bangunan yaitu 15 cm. 15 meter. Yang ketiga, jika kedalaman sungai 20 meter, maka jarak antara sungai dengan bangunan yaitu 30 meter. Ada 2 garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, yaitu: yang pertama, sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 100 meter. Yang kedua, garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, paling sedikit 50 meter. Pendekatan dalam perencanaan wilayah. Pendekatan dalam perencanaan wilayah terbagi atas 2. Yang pertama, pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah pendekatan yang berdasar sektor-sektor kebagian yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, pendekatan regional adalah pendekatan dengan memanfaatkan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Ragam perencanaan terbagi menjadi 5, yaitu: yang pertama,
perencanaan spasial. Yang kedua, perencanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, perencanaan sektoral. Yang keempat, perencanaan partisipasi. Yang kelima, perencanaan kelembagaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.